Sejarah manajer akuntan berawal dari peran dasar akuntan yang berkembang dari pencatatan sederhana di era kuno, kemudian diresmikan menjadi profesi dengan munculnya sistem debit kredit oleh Luca Pacioli pada abad ke-15. Dan berkembang lebih lanjut menjadi akuntansi manajemen yang fokus pada data untuk pengambilan keputusan di perusahaan besar pada abad ke-19. Perkembangan ini berlanjut dengan munculnya teknik-teknik baru untuk mendukung manajer dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan global. Kita mau tanya ini jawaban pertanyaan Bapak. Apakah Bapak Ibu perkenalkan dirinya dahulu? Oke, nama saya Kristianti. Kemudian pekerjaan saya sebagai manajer finance accounting tax. Jadi saat ini Ibu bekerja di perusahaan apa dan sudah berapa lama menjabat sebagai manajer akuntan? Saya bekerja sebagai manajer finance accounting tax itu di PT Asuputi Putra Karisma, produknya solar air compressor. Saya sudah bekerja di perusahaan ini dari 2012, tapi untuk menjabat sebagai finance accounting tax manager itu dari 2022. Apa saja tugas utama seorang manajer akuntan di perusahaan tempat Ibu bekerja? Intinya yang paling utama itu tugasnya managing ya. Managing itu dalam artian mengatur segala perihal tentang keuangan perusahaan, tentang pembuatan laporan keuangan perusahaan dan segala pelaporan pajak di perusahaan. Bagaimana alur kerja tim akuntan yang Ibu pimpin? Alur kerja tim ya dari finance accounting tax itu kan ada 3 divisi besar ya. Finance itu dibagi dengan beberapa divisi, ada finance AP itu account payable, kalau di Indonesia namanya hutang dagang. Ada finance ER itu account receivable, itu piutang dagang, dan ada tim kasir, juga ada tim kolektor untuk di divisi finance. Sedangkan di divisi accounting sendiri itu dia ada bagian general account, dan dia ada inventory team, dan juga ada aset team. Kalau di divisi tax dia ada tax compliance dan ada pelaporan. Dari beberapa divisi itu ya mereka punya job desk masing-masing yang harus mereka kerjakan untuk menjalankan operasional perusahaan gitu aja. Tantangan apa yang paling sering ditemui dalam mengelola laporan keuangan? Tantangan yang paling sering ditemui sih sumber daya, maksudnya kan kalau misalnya laporan keuangan itu kan by sistem, ada sistem akuntansinya, jadi banyak orang yang input untuk input kegiatan operasional itu diinput di masing-masing divisi, misalnya bagian produksi, bagian delivery, bagian penjualan, semuanya kan input masing-masing ya. Sedangkan kan banyak orang itu pasti banyak human error-nya. Nah, human error-nya itu sih kadang yang sering banget terjadi, tantangannya di human error itu sih. Jadi banyak kesalahan yang terjadi karena human error. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan bulanan atau tahunan di perusahaan? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita menggunakan sistem akuntansi software accounting. Di kantor saya menggunakan program akuntansinya namanya ECPAC, ERP ECPAC gitu. Jadi semua by aplikasi. Jadi tapi dari semua yang diikuti ECPAC, nanti di tim accounting ditarik laporan keuangannya, kemudian direkonsiliasi gitu, untuk menjadi laporan keuangan. Sistem atau software akuntansi apa yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, tadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, itu ECPAC, ERP ECPAC, sistem akuntansinya. Bagaimana cara memastikan laporan keuangan selalu akurat dan bebas kesalahan? Seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan, dari tarikan ECPAC yang saya ambil dari software itu nanti direkonsiliasi. Namanya rekonsiliasi itu pencocokkan dari saldo yang keluar dari software itu sesuai nggak dengan, misalnya kayak saldo bank ditarik dari software accounting, direkonsiliasi itu artinya disamakan.
disamakan dengan rekening koran, ada sama atau enggak saldonya. Kalau misalnya tidak sama ya harus dicari selisihnya di mana, di mutasinya gitu. Itu biar akurat, kita harus ada rekonsiliasi. Contoh keputusan penting apa yang pernah Ibu ambil sebagai manajer akuntan? Keputusan penting waktu itu pernah software karena waktu itu kan peralihan ya dari manajer yang lama ke manajer yang baru, yaitu saya memutuskan misalnya kayak ada programnya itu saya cut off karena manajer yang sebelumnya kan agak berantakan, jadi saya cut off database-nya, saya memulai database baru. Nah itu sih sangat melelahkan sih dari awal karena harus setting semua dari awal. Bagaimana cara Ibu membimbing atau mengarahkan anggota tim agar bekerja lebih efektif? Biasanya di tiap bulan itu saya mengadakan meeting koordinasi di semua tim, baik internal tim maupun eksternal tim. Jadi di meeting koordinasi itu saya melakukan evaluasi kinerja masing-masing tim selama sebulan. Terus kita diskusi apakah ada masalah yang terjadi selama sebulan ini, dan disampaikan, masing-masing tim harus menyampaikan ada masalah atau enggak gitu. Jadi biar masalahnya tuh selalu cepat gitu teratasi. Dan dari mereka juga saya akan menanyakan masalah masukan-masukan dari mereka atau gimana selama sebulan ini kendala dan hambatan dalam pekerjaan gitu sih. Bagaimana Ibu memastikan bahwa tim selalu mematuhi standar akuntansi dan peraturan perpajakan? Kalau itu ya itu tadi sistem kontrol ya, saya juga kan pasti harus punya sistem kontrol sendiri. Jadi memang ada caranya untuk melakukan sistem kontrol itu. Jadi selain saya mendelegasikan segala pekerjaan ke masing-masing tim, saya juga ada sistem kontrol sendiri pribadi untuk mengecek kinerja mereka gitu. Ya contohnya saya sering buka saldo bank apa. Ya itu salah satu contoh. Terus saya lihat transaksinya ada yang normal atau tidak. Setiap voucher itu maksudnya setiap uang keluar dan uang masuk tetap harus dicek secara berkala apakah itu sesuai prosedur atau tidak pengeluarannya atau penerimaannya. Pernahkah Ibu menghadapi situasi terkait etika keuangan? Bagaimana cara mengatasinya? Pernah dong. Ya pasti kalau etika keuangan ya contohnya ya penyelewengan gitu kan, itu pasti sangat pernah karena kita bekerja dengan banyak orang dan dengan banyak karakter dan banyak latar belakang, jadi pasti banyak terjadi hal-hal yang seperti etika keuangan itu terjadi gitu ya. Dengan cara mengatasinya ya kita pertama telusuri dulu, harus cari bukti, tidak boleh main asal tuduh. Dengan adanya bukti ya baru kita kasih punishment ke orang yang melakukan, ya paling parah ya dipecat gitu aja. Skill apa yang menurut Ibu paling penting untuk menjadi seorang manajer akuntansi? Leadership. Pertama itu leadership itu kepemimpinan itu paling utama untuk seorang manajer akuntansi yang harus dimiliki. Kedua harus visit sih, terus sukses juga ngerjain pekerjaan karena pekerjaannya kan sangat banyak, jadi kita harus manage waktu diri sendiri juga biar semuanya tuh terselesaikan gitu. Tantangan apa yang biasanya dihadapi oleh seseorang yang baru memulai karir di bidang akuntansi? Kalau orang baru masuk bidang akuntansi itu harus satu hal yang harus dia pelajari itu dasar akuntansi, yaitu jurnal. Jurnal itu harus kuat, harus matang, harus dikuasai. Kalau jurnal aja nggak kuat, nggak akan bisa lanjut di bidang akuntansi. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa saran Ibu untuk pelajar yang ingin bekerja sebagai manajer akuntansi di masa depan? Saran saya kuliah yang benar, kuliah yang rajin, ikut kelas, ikut selalu latihan soal, selalu banyak kerjakan soal-soal pembuatan laporan keuangan, jurnal, pembuatan jurnal, segala transaksi itu harus dilatih lebih sering, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus mengerjakan jurnal-jurnal. Itu latihan agar kemampuan menjurnalnya kuat. Udah.
Itu aja sih saran dari Ya saya. udah Bu, itu aja pertanyaannya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Sukses selalu semuanya.